الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu li'itmami akhlaqil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الداعي إلى دار السلام وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ورود الإمداد بحسب الاستعداد وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار. Bapak Ibu jamaah Majelis Masjid Al-Falah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah di subuh Senin ini kembali Allah melimpahkan karunia-Nya, hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita tadi dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan niat i'tikaf sambil menuntut ilmu agama hingga terbitnya waktu syuruk atau terbitnya matahari di waktu syuruk. Mudah-mudahan dengan ketetapan mulia yang ditetapkan oleh Allah pada kita saat ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia bil maisarah, hajat akhirat bil maghfirah, insyaallah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat beliau serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa azabakumullah. Al-Imam Syekh Ahmad Ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kalam hikmah yang selanjutnya, yaitu urudul imdad, pemberian atau datangnya itu pemberian dari Allah bihasabil isti'dad, sesuai dengan kesiapan. Artinya Bapak Ibu, Allah memberikan sesuatu yang mana sesuatu itu adalah berbentuk cahaya masuk kepada jiwa-jiwa hambanya yang sudah siap untuk menerimanya. Kesiapan ini dilalui dengan ilmu agama.
Allah sudah siapkan wadahnya di dalam jiwa kita, iya kan? Allah siapkan wadahnya, yaitu hati kita. Siap sudah wadahnya. Lalu kesiapan wadah itu kita atur dengan rapi peletakannya dengan ilmu. Umpama saja pian siapkan lemari untuk pian taruh baju dan lain sebagainya. Nah, setelah lemari itu sudah siap, baju-baju yang tadinya tidak teratur pian atur, pian rapikan, pian lipat, lalu pian simpan di lemari itu dengan tatanan yang sangat rapi, dengan peletakan yang sangat rapi. Maka ketika ada kesiapan kita untuk berusaha mengatur peletakan baju dan barang apapun yang akan bakal pian letakkan di dalam lemari, itu merupakan kesungguhan pian untuk menerima pemberian. Kalau sudah rapi, maka apabila ada lagi yang ngasih baju, ada lagi yang ngasih barang, pian bisa meletakkannya di tempat yang lebih rapi lagi, yang lebih bagus lagi, sesuai tatanan menurut kacamata pian yang ampun lemari. Nah, yang ampun hati adalah Allah, yang memberikan ilmu pada hati adalah Allah. Lalu kita hanya mempersiapkan diri kita untuk menerima dan mengatur pemberian Allah. Ilmu diantaranya adalah pengetahuan untuk kita supaya bisa mengatur tatanan yang cikal bakal diberikan oleh Allah. Ilmu syariat pian andak di luar, ilmu batin pian andak di dalam. Itu maksudnya. Kalau pian tidak mempunyai kesiapan, maka bagaimana pian bisa merencanakan, ya memplanning untuk mengatur tatanan yang di luar adalah di luar, yang di dalam adalah di dalam. Maka diawali dengan pengetahuan terlebih dulu. Sekira pian tahu, oh ini andaknya di luar, oh ini andaknya di dalam. Karena kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi, an-nas kulluhum sukara, an-nas kulluhum sukara. Manusia itu semuanya dalam keadaan mabuk alias tidak sadar diri. Illal ulama, kecuali orang yang memiliki ilmu agama. Wal ulama, dan ulama, mereka itu yang sudah mendapatkan ilmu, kulluhum hayara, semua mereka yang sudah memiliki ilmu pun masih kebingungan. Illa man amila bima alima, kecuali dia mengamalkan apa yang ia tahu. Artinya memposisikan ilmu yang ia dapat. Kalau cuman sekedar pian dapat baju tumpuk, dapat baju tumpuk, dapat ini tumpuk, dapat ini tumpuk, maka akhirnya pian bingung mau dikemanain ini yang sudah pian terima tadi. Lalu sabarataan mucai, sabarataan kada tertata rapi. Oleh hal itulah Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah pian terima dari pian didudukan oleh Allah, belajar menuntut ilmunya atau duduk di majelis ilmunya, mendengarkan ataupun mencatatnya,
bahkan pian mengulang-ulangnya supaya apa? Supaya ketika datangnya pemberian Allah pian bisa mengaturnya dengan rapi oleh pengetahuan, oleh kesiapan amal yang sudah pian terapkan akan ilmu pengetahuan yang telah diberikan oleh Allah kepada pian. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, kita ambil saja contoh yang lain. Kalau pian diumumkan oleh panitia Masjid Al-Falah, sore ini akan dibagikan makanan secara gratis, mohon kepada warga untuk mempersiapkan wadah, artinya membawa wadahnya masing-masing. Persiapan pian pertama adalah wadah. Bagaimana pian mempersiapkan wadah? Kalau wadahnya kada dicari dulu, cari wadahnya, oh dapat nih wadahnya yang pas, nah supaya tak banyak masuknya membawa ember sidin ya kan, mendengar berbagi nasi wadahnya kasarah aja sesuai dengan wadahnya seitu dibari umak mencari baskom sidin ya kan. Ala kulli hal ini cuma sekedar umpama. Akhirnya sidin tadi membawa wadah yang dibawa itu pula kada bakal menerima yang barasih kalau wadahnya masih rigat ya kan. Makanan tadi yang dibagikan oleh panitia barasih, tapi pian lihat wadahnya ada tahi cacak, tahi tikus, berdebu, kotoran. Apakah pian serta merta langsung membawa wadah itu menjulung ke panitia? Tidak, pian bersihkan dulu, pian bersihkan, habis pian bersihkan pian bawa lalu diisilah, maka disebutlah urudul imdad bihasabil isti'dad. Pemberian Allah itu sesuai dengan kesiapan kita. Apabila kita siap untuk menerima pemberian Allah, pertama dengan ilmu, kedua dengan amal, maka kalau sudah kita lakukan dua hal ini, maka datanglah yang namanya pemberian spesial, yaitu hadiah ketenangan jiwa dari kesiapan pian dalam menerima pemberian tersebut. Wa syuruqul anwar ala hasabi safail asrar, dan masuknya cahaya ke dalam wadah tadi, ke dalam tempat yang sudah pian siapkan tadi, itu sesuai dengan kebersihan yang ada di dalam wadah tadi, di dalam jiwa pian. Munnya wadahnya rigat, maka cahaya-cahaya Allah pun tidak akan terpancar walaupun sudah masuk, iya kan? Sudah masuk cahaya itu, tapi tidak terpancar oleh gelapnya kaca yang bisa menembus itu cahaya. Lampu tarang karena cahayanya itu tidak terhalang oleh kaca yang kotor. Kalau lampu ini terhalang oleh cahaya, oleh kaca yang kotor, berdebu, bahkan bernoda, maka cahaya yang di dalam tidak akan keluar. Begitu juga hati kita, Bapak Ibu, itu apabila kotor wadahnya, kotor hatinya, rigat tempatnya, maka cahaya yang sudah pian dapatkan tadi tidak akan terbit, tidak akan memancar oleh kekotoran hati dan wadah tadi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, usahakan, dan kita harus punya kesiapan, usaha dan kesiapan. Usaha kita untuk mempersiapkan, sehebat apapun seorang petinju, sebelum dia masuk ring tinju, sebelum dia melakukan pertandingan itu, dia memulainya dengan
persiapan pemanasan. Sehebat apapun petinju, dia pasti memulainya dengan pemanasan. Pemanasan di luar dulu, pemanasan. Pemain bola sebelum dia melakukan pertandingan bola, dia melakukan pemanasan, lari-lari dulu biasanya, ya kan? Merenggangkan urat dulu. Kenapa seperti itu? Karena apabila tidak ada kesiapan, sehebat apapun itu orangnya, pasti akan mengalami kekalahan. Pertama, oleh sebab apa dia mengalami kekalahan atau mendapatkan kekalahan? Yaitu karena ketidakseriusannya untuk menghadapi pertandingan. Orang yang tidak serius terlihat dari persiapannya. Umpama di masa normal seperti ini kan sudah terlihat ada jamaah umroh yang sudah berangkat. Alhamdulillah, ada jamaah umroh yang sudah berangkat dan sekarang sudah pulang sebagian menuju kepulangannya. Itu mereka sebelum berangkat umroh pastinya persiapannya luar biasa. Baik persiapan dari aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah, apa saja di situ, baik vaksinnya, baik surat menyuratnya, ya, belum lagi duitnya, ya, disiapkan. Terlihat keseriusannya itu jamaah ketika dia mengatur persiapannya dengan fokus. Abahnya kadu sahagen tapi abut santai aja pang, ujar si abahnya. Kada kaya itu umanya ini umroh beda dengan umroh sebelumnya. Apa bedanya abahnya? Umroh sebelumnya umanya tidak serepot umrah saat ini seperti umrah saat ini. Repotnya kita tidak tahu umumnya di sana itu peraturannya kayak apa, karantinanya berapa hari, belum lagi makanannya dijaga, kadang-kala bebas makan macam-macam. Kita harus melakukan protokol kesehatan. Kita harus membawa ini dan itu sebagai persiapan. Mun kadang mulai hari ini kita bersiap-siap, pas hari haknya sama orang hendak bahera hanya mencari luang, gelabakan. Bersedia payung sebelum hujan, walaupun belum tentu hujan itu akan turun, tapi persediaan pian dengan menyiapkan payung tidak akan membuahkan penyesalan. Apalagi yang kita pelajari ini adalah persiapan yang cikal bakal pasti akan kita dapatkan sesuai dengan persiapan kita. Apa? Kematian. Apa yang sudah kita siapkan untuk mati. Kalaulah saja di sini pembahasannya masalah pemberian Allah, yang mana pemberian Allah itu berupa cahaya tadi, berupa ilmu, dan diberikan oleh Allah lagi yang namanya imdad atau nikmatul imdad, pertolongan untuk mengamalkan itu ilmu, taufik untuk menjalankan itu ilmu. Habis itu lagi wadahnya atau cahaya kacanya yang ada di dalam hati pian, itu pun pian barasihi dengan apa yang pian ketahui. Kadang mungkin orang itu bisa membersihi yang namanya hati ini kalau tanpa ilmu.
ujar pian aku cukup kayak ini aja kadusah gin belajar ilmu hati bisa ingat barasi seorang kada mungkin. Kenapa jadi kada mungkin? Menurut hukum alam sudah Allah gambarkan di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Sebelum Nabi kita dijalankan, itu sudah diberikan oleh Allah contoh kepada kita. Apa contohnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berabah di Hijr Ismail ditemani oleh Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Ja'far. Pada saat itu datanglah dua malaikat, yang mana dua malaikat itu membawa ke tepian sumur Zam-Zam. Lalu Nabi kita dibedah, iyakah, dari bawah di bawah leher sampai ke bawah ke bagian pusat, ila asfali batnihi, sampai kepada bagian perut beliau. Di situ dibedah beliau, lalu keluarkan daripada orang bin hazis syayatin, yang mana itu sebagai contoh, sebagai gambaran untuk kita sebagai umatnya, agar sebelum kita menuju perjalanan menuju Allah, siapkan kebersihan hati, siapkan persiapan hati. Kalau seumpama saja sekelas Nabi kita dilakukan dengan cara seperti itu, yang padahal Nabi kita itu sudah maksum, bahkan sebelum itu pun Nabi kita pernah dibedah. Kapan? Waktu Nabi kita diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, itu sudah dibedah. Pada saat Nabi kita bermain-main dengan anak Halimatus Sa'diyah, lalu tiba-tiba datang malaikat Jibril dan juga dibedah. Ada 3 kali pembedahan dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya, bahwa semua itu merupakan contoh kepada kita, bahwa ketika kita ingin mendapatkan atau menerima yang namanya pemberian Allah, atau ingin nanti kesiapan kita menuju perjalanan menuju Allah, harus disiapkan terlebih dulu hati kita yang barasih. Lihat, disebutkan di dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah bahwa Nabi kita itu hatinya yang daripada sarangnya syaitan min hazis syayatin, yaitu daripada sarangnya syaitan, yaitu terbuat daripada min alaqatis sauda, darah hitam yang bergumpal di bagian kiri, itu dikeluarkan, dan hati beliau dibasuh dengan air Zam-Zam 3 kali. Lalu setelah itu dipulihkan, dikembalikan secara normalnya oleh malaikat Jibril tanpa ada menyisakan sedikit pun jahitan. Ini operasi paling canggih. Lalu pertanyaannya, apakah Nabi kita itu kotor? Tidak. Lalu kenapa Nabi kita diberlakukan seperti itu? Jawabannya adalah tuhran ala tuhrin, yang suci ditambahkan lagi kesuciannya. Kenapa? Karena inilah orang yang istimewa. Kalau pian punya barang istimewa, barang itu sudah barasi, barang itu sudah kinclong, bahkan barang itu baru pian beli di pasar, pian kada mau sedikit saja rigat, lalu pian tiup, pian sapu, pian barasihkan, padahal masih barasih. Lalu kenapa pian barasihi? Karena sayang, takutan rigat, padahal kada rigat, tapi takutan rigat, di mana menjagakan daripada itu barang akan kekotoran. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW yang sudah bersih, yang sudah tidak bernoda, yang maksum, beliau terhindar daripada segala kekotoran jiwa. Lalu beliau dijaga kebersihannya terus menerus oleh Allah, karena beliau adalah orang yang spesial, orang yang paling dikasihi oleh Allah, afdalul habaib. Hingga kesiapan itulah yang Allah berikan kepada Nabi kita untuk menjalani perjalanan Isra dan Mi'raj. Kita menjalani perjalanan hidup, yang mana hidup di dunia ini tidak lama, hanya sesaat akan kita tinggalkan ini dunia
untuk menuju perjalanan akhirat yang abadi selama-lamanya, kalaulah tidak mempunyai persiapan, maka kita akan tidak sampai pada tujuan, bahkan kita tidak akan selamat, tidak akan mencapai daripada tujuan kesuksesan yang hakiki. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, apa kesiapan kita ketika kita sudah diberikan oleh Allah taufik duduk di dalam majelis, pian dari rumah menuju ini masjid. Sebelum pian menuju ke masjid, yang harus pian persiapkan adalah rasa yang ada pada hati. Allah mengatakan di dalam firman mulianya, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan hal keadaannya sombong. Yang tulak ke masjid bagus, tapi membawa sombong, maka sampai ke masjid kada dapat ngapa-ngapa. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di atas muka bumi Allah ini dengan sombong. Kalau pian berjalan ke tempat maksiat, itu jelas sudah langkah-langkah pian mendapatkan dosa. Sekarang pian sudah bagus nih menuju tempat yang baik, melakukan taat, belajar ilmu agama, bahkan i'tikaf di masjid. Bagus sudah, cuman di dalam hati pian membawa rasa sombong yang akhirnya menggugurkan pahala, merusak daripada pemberian oleh hati pian terkotori atau terinfeksi yang namanya kesombongan. Allah sudah kasih tahu bahwasanya hamba-hamba yang selamat, hamba-hamba yang dikasihi itu adalah hamba wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna, wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ujar Allah, hamba-hamba yang disayangi, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, itulah hamba-hamba yang berjalan di atas muka bumi Allah dengan hauna. Apa itu hauna? Dengan rendah hati, dengan merasa diri kada baisian napa-napa. Itulah hamba yang disebut oleh Allah, hambaku, hamba yang kusayangi. Ujar Allah, apabila kalian bertemu dengan orang jahil, idza khatabahumul jahilun, apabila kalian itu bercakap atau bertemu dengan orang jahil dan mereka itu mengatakan dengan kejahilannya, maka jawab saja dengan qalu salama. Jawab mereka dengan jawaban keselamatan, ucapkan saja keselamatan, yaitu salam. Melawani orang jahil sama pada jahilnya, melawani pemain bola yang kada ahli, bingung melawannya, melawani pegulat yang kada bisa bagulat, yang tidak tahu teknik gulat, ujung-ujungnya mainnya tidak terlihat seperti bagulat, yang ada bacakut. Ya, kenapa? Yang dilawani orang yang jahil. Apabila orang jahil itu dilawani, kita tak umpat jahil. Melawani orang gila, tak umpat gila. Melawani orang yang menyambati kita, tak umpat dosa.
melawani orang yang hasad teumpat hasad. Intinya bahwa di sini Al-Imam Ibnu Athaillah mengajari kepada kita, siapkan hati kita ketika kita mendapatkan pemberian Allah, bersihkan cahaya kacanya sehingga kaca itu bisa ditembus oleh cahaya yang tadi sudah diberikan oleh Allah padanya, dan akhirnya dia berjalan menuju tempat taat, menuju tempat gawian, menuju tempat kawang dalam keadaan hauna, yaitu dalam keadaan rendah hati. Mudah-mudahan Allah berikan hati kita akan kebersihannya. Allah bersihkan hati kita, mudah-mudahan, amin, Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah, setelah ilmu kita terima lalu amal kita lakukan, kunci terakhirnya adalah dijadikan sebagai kerutinitasan. Pian punya rumahnya itu pian barasihi ketika menjelang atau tibanya hari raya. Pian barasihi kacanya, pian barasihi terasnya, pian bersih halamannya, dalam rumahnya pian bersih menyambut hari raya. Kalau pian hanya itu memberasihi, habis hari raya rigetlah pulanglah, riget pulang. Maka ketika sudah dikasih ilmu, habis itu diamalkan itu ilmu, ingat ada konsekuensi untuk bisa mempatenkan ilmu itu. Tatap barasi, tatap selamat, hati itu tatap kinclong, dan cahaya itu tetap bisa memancar. Dijadikanlah rutinitas dalam pengamalannya. Artinya pian jadikan pembersihan rumah pian itu sebulan sekali, masalah seminggu sekali, munnya sekali seumur hidup aja memberasihi, ya, maka tidak akan mendapatkan kesempurnaan, bahkan terkotori lagi dan bertambah kotor dan bertambah kotor, akhirnya gelap kembali. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, usahakan ada wirid, ada jalan untuk bisa memaham itu wirid, supaya ketika kita menjalankan itu wirid dengan pengetahuan, bukan dengan kejahilan. Kalau kita beramal atau berwirid dengan kejahilan, atau bahasanya ngikut dengan imam saja, itu disebut dengan taklid. Antara dua, kalau imamnya bujur jadi taklid sahih, apabila imamnya salah jadi taklid batil, ya kan? Jadi ketika kita berwirid mengikut imam, imamnya sudah kita ketahui, sidin sudah juga mengamalkan itu wirid, sidin juga mengambil itu wirid selama sidin mondok, selama sidin belajar, selama sidin duduk di majelis ta'lim, selama sidin berguru lawan guru siapa, guru sidin nyatanya dulu, iya kan? Akhirnya kita mengikuti wirid sidin, itu namanya kita bataklid. Kalau kita punya wirid sendiri di rumah masalah, atau di tempat-tempat yang sepi kita berwirid, ingatkan harus pakai pengetahuan. Kalau tanpa pengetahuan, akhirnya yang masuk adalah syaitan, akhirnya akan terjerumus dengan ujian-ujian pada wiridan. Apa ujian pada wiridan? Di antaranya adalah apabila sudah hasil tujuannya dalam berwirid, umpama dia punya tujuan hendak sugih, hasil tujuan sugihnya bisa-bisa dia ampih berwirid. Kenapa? Karena ujarnya aku berwirid hendak sugih. Lalu wirid seperti ini apakah sampai, apakah sukses? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia terhenti pada tujuan kesugihannya, bukan tujuan hakiki yang menjadikan kesugihan, yaitu menuju Allah, menuju Rabb Tuhan yang Maha Sugih. Nah Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah,
Jadi berwirid diistiqomahkan, beramal diistiqomahkan, lalu akhirnya dijaga keistiqomahan itu pula dengan pengetahuan. Kalau tanpa pengetahuan, maka pian akan digelincirkan oleh syaitan. Sebagai penutup, saking halusnya hasutan syaitan, saking lembutnya yang namanya siasat iblis, kadang kita tidak menyangka itu sebuah jebakan. Abdullah bin Ummi Maktum, pernah mendengar namanya? Abdullah bin Ummi Maktum, seorang tua buta. Itu ketika mengadu kepada Nabi minta pemakluman atas diri beliau yang buta, kada kawa ke masjid. Ujar sidin, wahai Rasul, maklumi diri ulun. Ujar Rasul, hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar panggilan azan? Dijawab oleh Abdullah bin Ummi Maktum, na'am, inggih wahai Rasul, ulun mendengar panggilan azan. Lalu kenapa engkau tidak berangkat? Halumma halla, kata Nabi. Halumma halla, artinya ayo berangkat. Kenapa tidak? Ayo berangkat, kenapa tidak? Ikan kan mendengar suara azan. Lalu kata Abdullah bin Ummi Maktum, ulun buta wahai Rasul, kan ada yang nuntun. Iya, tapi ujar Rasul, palingnya ikan masih mendengar. Iya, maka ujar Rasul, hendaklah engkau berangkat wahai Abdullah bin Ummi Maktum untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Singkat cerita, akhirnya Abdullah bin Ummi Maktum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul, berjamaah ke Masjid Nabawi. Walaupun jarak rumahnya ke Masjid Nabawi itu cukup jauh, tertatih-tatih karena beliau buta. Akhirnya pada hari itu beliau terpeleset oleh batu kecil, kesandung batu, lalu terpeleset, jatuh beliau, berdarah. Dipaksakan beliau sampai ke Masjid Nabawi, sholat beliau di belakang Nabi, selesai pulang. Hari esoknya berangkat lagi. Tiba-tiba ada seseorang yang menawarkan bantuan. Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, sini saya bantu engkau untuk sampai ke masjid. Digandeng Abdullah bin Ummi Maktum, dituntun Abdullah bin Ummi Maktum sampai ke masjid. Sesampainya di masjid dengan selamat, Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan barakallahu fik. Biasa orang Arab mendoakan barakallahu fik, mudahan Allah memberkahi pian. Ujar laki-laki tadi, wahai Abdullah bin Ummi Maktum, saya tidak minta doa. Ujar Abdullah bin Ummi Maktum, maaf wahai pemuda, saya hanya mengungkapkan terima kasih saya kepada anda, yang mana anda telah menolong saya sampai ke masjid dengan selamat. Saya tak punya apa-apa, saya tak punya dana, saya tak punya duit. Ini yang saya bisa lakukan, doa kepada Allah, mudahan Allah memberkahimu. Tidak, saya tidak pengen duit pian, saya tidak juga pengen doa pian. Bingung Abdullah bin Ummi Maktum, hadang dulu, siapa gerang pian nih? Iyalah, siapa pian nih? Dijawab oleh laki-laki tadi, saya iblis. Saya iblis. Kaget Abdullah bin Ummi Maktum. Mana mungkin iblis mau menuntun orang datang ke masjid? Adalah iblis menuntun orang ke masjid. Yang ada iblis itu menahan orang ke masjid. Ini iblis menuntun orang ke masjid. Tak ada mungkin. Ujar Abdullah bin Ummi Maktum, engkau bukan iblis? Iya, aku iblis. Lalu kenapa kau bantu aku? Kata Abdullah bin Ummi Maktum. Dijawab oleh iblis, begini wahai Abdullah bin Ummi Maktum, hari kemarin kamu berangkat ke masjid dan kamu kesandung batu, terpeleset, berdarah kakimu, berangkat sampai ke masjid, pulang. Tahukah Tuhanmu Allah sudah mengampuni separuh perjalanan hidupmu, mengampuni dosa-dosa separuh perjalanan hidupmu, mengampuni dosa-dosamu separuh dalam perjalanan hidupmu. Jadi setengah perjalanan hidupmu itu sudah diampuni oleh Allah. Kalau hari ini kepleset lagi, berdarah, ikam sampai ke masjid, habis dosa ikam diampuni oleh Allah. Dan aku kadang mau dosa ikam diampuni oleh Allah. Lihat siasat iblis.
Tujuannya mengantarkan Abdullah bin Umi Maktum tadi supaya jangan kepeleset. Kenapa? Karena Nabi pernah mengatakan orang yang berangkat ke masjid dia mendapatkan rintangan, halangan, tapi dia tetap memaksakannya sampai ke masjid, maka dosa-dosa besarnya akan diampuni oleh Allah, semua dosanya akan dihapus oleh Allah berkat kesungguhannya menjalani perjalanan menuju masjid. Allah, aku kadang mau ya iblis ikam dosa-dosa yang selama hidup ikam diampuni oleh Allah. Rugi aku ya iblis, tuhuk aku merayu ikam, tuhuk aku menggoda ikam, ujung-ujungnya dosanya diampuni. Lihat siasat iblis, sangat halus, ya kan? Artinya kalau tanpa pengetahuan bagaimana kita bisa memilah dan memilih apakah ini siasat iblis, apakah ini murni daripada hati yang bersih, apakah ini dari hawa nafsu ataukah dari hati yang bersih. Bagaimana kita bisa memilih? Kecuali dengan ilmu. Ilmu itu bisa berkembang dengan barakah kecuali dengan amal. Amal itu bisa diterima kecuali karena keikhlasan. Mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya hingga kita selamat dunia dan akhirat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salam.